kembali lagi di channel kami, di channel Fahrun Service. Kali ini saya akan kupas tuntas cara pengoperasian dan cara pengaplikasian mesin cuci dua tabung. Nah, kali ini untuk kesempatan kali ini saya memakai media mesin cuci dua tabung, twin tabung manual. Kali ini kita mau pakai mesin cuci SAP ya. Di sini kita pakai mesin cuci SAP. Aplikasian ini sebaiknya untuk mesin cuci apa saja, tidak masalah. Jadi untuk mesin cuci apa saja. Nah, dari tahap awal pertama kita mulai dari cara pemasangan instalasinya dulu. Nah, di sini ada selang ya. Nah, biasanya di tempat-tempat panjenengan ini biasanya ada selang, ada keran ya. Sebaiknya untuk keran ini sebaiknya itu untuk mesin cuci itu sebaiknya itu sendiri, tidak dipakai untuk yang lain. Bisa misalkan di tempat panjenengan itu, di kamar mandi panjenengan itu ya, ada tempat pencucian atau wastafel, ada kamar mandi dan sebagainya. Sebaiknya untuk ke mesin cuci itu sebaiknya itu sendiri. Nah, yang pertama biasanya panjenengan itu pada saat penyambungan seperti ini, kita sambung pakai selang ya, biasanya itu bocor. Makanya kita pakai klem seperti ini. Bisa pakai klem seperti ini. Biar harapannya apa? Biar tidak bocor dan lebih kencang seperti ini. Nah, lalu kita masukkan. Nah, lalu kita kencangkan. Nah, ini khusus untuk mesin cuci. Ini hanya contoh saja ya. Dan yang kedua kalinya, yaitu saya rekomendasikan untuk Anda itu permukaan penempatan mesin cuci. Nah, di sini penempatan mesin cucinya di permukaannya itu wajib rata. Wajib rata ya ini ya Bapak-bapak Ibu ya semuanya ya. Wajib rata. Karena apa? Kalau tidak rata nanti bisa mesin cuci itu goyang sehingga mempengaruhi daripada kinerja mesin cuci itu sendiri. Sehingga pencuciannya itu juga tidak bersih dan berisik dan cucinya itu jadi goyang-goyang, jadi tidak tenang seperti itu. Nah, itu tahapan yang kedua ya. Soalnya begini, saya sering menjumpai di lapangan, biasanya saya servis. Setelah saya lihat itu biasanya penempatan mesin cucinya itu biasanya ada yang mereng seperti itu. Nah, di situ pada saat, karena ini mesin cuci dua tabung ya, di situ pada saat pengeringan nanti itu biasanya goyang, bahkan bunyi gludak seperti itu. Nah, kadang-kadang ibu-ibu yang tidak tahu kok pengeringan saya kok mesin cucinya itu kok gludak ya, kan biasanya seperti itu. Padahal cara pengaplikasiannya, cara penempatannya itu tidak rata. Jadi mesin cuci itu goyang seperti itu. Nah, jelas ya, kira-kira jelas. Yang ketiga kalinya yaitu pada saat pada saat pencucian biasanya orang yang punya mesin cuci itu biasanya merendam. Nah, ini yang kali ini saya rekomendasikan untuk panjenengan, sebaiknya pada saat perendaman itu sebaiknya itu tidak ada dimasukkan di dalam mesin cuci. Nah, bisa ditaruh di ember atau di bokor ya. Jangan di mesin cuci. Karena apa? Saya sering menjumpai di lapangan pada saat perendaman itu di dalam mesin cuci, bahkan ada yang 1 hari, ada yang sampai 1 malam seperti itu ya. Karena nantinya itu akan merusak daripada gearboxnya. Nah, karena proses perendamannya itu di dalam mesin cuci itu terlalu lama, sehingga akhirnya mesin cuci itu lembab dan juga nanti menimbulkan korosi kepada asnya itu ya. Jadi asnya itu korosi, sehingga apa? Akhirnya silnya itu jebol. Nah, setelah jebol nanti akhirnya air itu turun dan mengenai kepada motor dinamonya, sehingga motor dinamonya itu akhirnya rusak, gosong. Nah, itu tips dari saya yang ketiga ya. Jadi untuk perendaman sebaiknya panjenengan itu tidak direndam di dalam mesin cuci, di tempat lain.
Bahkan di dalam fitur-fitur mesin cuci itu pun biasanya ada fitur perendaman swak seperti itu ya biasanya. Itu pun di dalam mesin cuci itu jedanya itu tidak sampai 1 hari, hanya beberapa menit saja saat perendaman, merendam lalu mencuci, membilas dan mengeringkan. Akan tetapi kalau mesin cuci manual twin tabung itu biasanya hanya merendam dan mencuci saja, karena tempat pengeringannya itu berbeda karena 2 tabung. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Saya sering menjumpai di lapangan, jadi saya lihat motoran dinamo biasanya ada yang rusak, ada yang apa, itu biasanya dikarenakan kepada gearboxnya. Nah itu ya, itu yang ketiga kalinya. Mesin cuci apa saja, panjenengan mau pakai mesin cuci apa saja, sebenarnya mesin cuci apa saja itu kalau kita pengaplikasiannya benar, cara pemakaiannya bagus, tahu cara pemakaiannya dan cara pengaplikasiannya, insya Allah mesin cuci Anda akan awet. Saya sering menjumpai orang yang beli mesin cuci yang bermerek, akan tetapi hanya selang waktu tidak terlalu lama sudah rusak seperti itu. Akan tetapi kita pernah menjumpai mesin cuci yang tidak bermerek, akan tetapi lama sekali. Ada yang 5 tahun, bahkan ada yang sampai 15 tahun belum rusak. Karena apa? Karena dia tahu cara pemakaian dan cara pengaplikasiannya dan cara penempatannya itu tahu. Nah, di sini kadang-kadang ibu-ibu ya, orang ya bisa beli, akan tetapi kurang tahu cara pengaplikasian dan cara penempatannya. Makanya di sini saya akan kupas tuntas tutorialkan cara pengaplikasian dari proses pencucian sampai dengan tahapan pengeringannya. Saya akan kupas tuntas buat panjenengan biar mesin cuci panjenengan itu awet. Nah, sini tekanan Mas. Nah, yang keempat kalinya yaitu kita coba mulai dari proses pencucian. Nah, di sini kita coba. Nah, kita masukkan selang. Biasanya di dalam mesin cuci itu ada tempat selang seperti ini. Biasanya ada yang di sini, ada yang pakai non timbal ya. Oke. Nah, kita mulai coba. Kita masukkan. Kita masukkan air. Nah, di sini penekanannya itu di sini. Nah, di sini. Nah, setelah kita masukkan air sedikit, lalu kita matikan dulu. Kita matikan airnya dulu. Oke, kita matikan dulu. Lalu kita masukkan deterjen. Biasanya kebanyakan orang pakai deterjen bubuk, karena kalau deterjen cair biasanya kurang bersih. Makanya pakai deterjen. Nah, lalu kita masukkan deterjennya. Nah, deterjennya, lalu kita putar sebentar. Nah, kita putar sebentar. Nah, kenapa saya rekomendasikan seperti ini? Harapannya biar deterjen bubuknya itu larut di dalam mesin cuci, sehingga kalau sudah larut ya, cepat larut seperti ini, jadi proses pelarutannya itu merata. Beda dengan kita memasukkan baju lalu diproses, lalu deterjennya itu baru dimasukkan. Itu biasanya masih ada deterjen yang menggumpal, jadi tidak rata dan tidak luntur seperti itu. Nah, lalu setelah itu kita matikan. Nah, kita hentikan ini sedikit ya. Lalu kita kembali masukkan airnya lagi. Nah, setelah kita mengisi air, nah di sini penekanannya. Lalu kita baru setelah air itu memenuhi ya, lalu kita baru masukkan pakaian kita. Nah, di sini biasanya ibu-ibu biasanya
memasukkan baju dulu dan juga nanti air dimasukkan bersamaan dengan ini lalu diputar. Nah, di situ secara tidak langsung pada saat proses pencuciannya itu kinerja daripada pulsator atau dinamonya itu nanti jadinya beban berat sehingga gearboxnya itu juga bisa aus. Karena apa? Karena seret ya, jadi putarannya itu seret kenceng. Karena apa? Belum banyak airnya. Nah, di situ salah satu daripada prosesnya. Lalu kita masukkan pakaian kita, baru kita masukkan. Nah, di sini buat panjenengan jangan lupa ya, pada saat kita memasukkan pakaian kita sebaiknya itu kita cek dulu, takutnya ada koin, ada kancing, ada peniti apa ya, kita cek biar ndak merusak daripada mesin cuci. Soalnya biasanya masuk ke dalam ke bawah pulsator, jadi nanti mengganjal dan juga klotek-klotek dan bahkan bisa menyumbat saluran outlet ya. Jadi untuk keluarnya itu kesumbat air, akhirnya airnya tidak bisa keluar seperti itu. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena kita sering di lapangan itu sering menjumpai seperti itu. Biasanya ada koin, ada kancing baju dan sebagainya. Nah, setelah kita masukkan pakaian kita, baru kita putar. Nah, di sini. Nah, baru kita putar. Baru kita putar, kita proses pencuciannya. Nah, sebaiknya biasanya ada yang seperti ini, ada yang takut airnya banyak, itu katanya membuat beban mesin cuci itu. Sebenarnya tidak, bahkan saya rekomendasikan untuk mesin cuci 2 tabung ini sebaiknya itu banyak airnya, semakin banyak itu semakin bagus. Karena apa? Jadi pada saat putarannya itu lebih enteng, pada saat memutar itu lebih enteng. Apalagi biasanya itu kebanyakan itu pada saat pencucian itu pakaiannya itu banyak. Nah, setelah itu, setelah selesai lalu kita keringkan. Nah, di sini penekanannya ya, buat panjenengannya, kebanyakan pada saat pengeringan itu air yang di dalam tabung pencucian itu biasanya dibuang. Nah, di situ makanya kita penekanannya di situ. Kita kasih tahu, kita kupas tuntas buat panjenengan. Contohnya seperti ini. Nah, lalu baru kita keringkan. Nah, kita keringkan saja. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, kenapa seperti itu? Biar harapannya apa? Harapannya biar ini untuk beban. Dalam artian ini biar kencang, tidak goyang dan tidak getar seperti itu. Karena apa? Dibebani oleh air yang ada di dalam bak pencuciannya itu. Nah, setelah itu kita masukkan, kita aplikasikan. Coba kita lihat saja nih. Lalu ini ada tutup ya, ditutup pengeringnya itu kita tutup. Takutnya biasanya ada pakaian-pakaian kecil, pakaian enteng, biasanya ya ada masker apa, takutnya bisa loncat lalu masuk ke dalam tabung pengeringan. Biasanya menyumbat daripada saluran air dan juga mengikat daripada dinamonya itu, sehingga nanti dinamonya itu rusak seperti itu. Makanya ditaruhi seperti ini. Nah, lalu kita proses. Nah, bisa kita lihat, langsung kita lihat hasilnya. Nah, kita langsung kita coba. Nah, bisa dilihat. Nah, putarannya tenang, langsung cepat memproses pengeringannya. Kita ini langsung kita masukkan. Biasanya ada yang ditata-tata apa itu segala ya, ini kita langsung masukkan. Pasti enak. Buat panjenengan pengeringannya itu pasti enak. Karena apa? Karena Pak, posisi mesin cucinya itu rata, diameternya itu rata. Jadi tidak goyang, tidak goncang seperti itu. Jadinya enak proses pengeringannya. Pokoknya dicoba saja di rumah. Silakan dicoba di rumah, diaplikasikan di rumah, betul atau tidak tutorial ini. Nah, bisa kita lihat. Nah, menyingkat waktu, setelah pengeringan selesai, baru airnya itu baru kita buang. Nah, seperti ini baru kita buang setelah pengeringan. Bisa buat pembilasan atau apa ya, lalu kita buang. Nah, di sini saja masih ada getaran ya, padahal ini udah berat. Apalagi kalau air yang di dalam bak pencucian itu sampai tidak ada, itu pasti akan lebih ringan dan akan lebih goncangannya itu lebih tinggi.
seperti itu. Nah, bisa dilihat airnya sudah keluar. Airnya sudah keluar, bisa dilihat. Nah, di situ. Nah, setelah itu prosesnya selesai ya, Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Setelah itu prosesnya selesai. Nah, demikian tadi video-video dari kami, tutorial cara pengaplikasian dan cara proses pencucian yang baik dan benar seperti apa. Saya aplikasi seperti itu. Bila channel ini membantu panjenengan, bisa langsung panjenengan coba. Yang belum tahu sebelumnya bisa dicoba sekarang ini. Panjenengan belum terlambat. Kenapa saya bisa merekomendasikan seperti itu? Karena kita sering step by step dari satu orang ke orang, biasanya kita terjun ke lapangan, biasanya seperti itu. Banyak yang tidak tahu cara pemakaiannya, bisa beli akan tetapi bisa tidak tahu cara pemakaian dan cara pengaplikasiannya. Nah, di situ penekanannya di situ. Makanya mesin panjenengan mau pakai mesin cuci apa saja, tidak usah fanatik dengan merek apa saja. Misalkan panjenengan budgetnya sedikit, mau milih mesin cuci apa, panjenengan mau pakai merek apa saja. Kalau pengaplikasiannya seperti ini, kalau kita cara pemakaiannya bisa, insya Allah panjenengan mesin cucinya itu awet. Biar panjenengan mau pakai mesin cuci yang bermerek apapun, kalau panjenengan tidak tahu cara pemakaian dan cara pengaplikasiannya, saya jamin selama waktu tidak lama itu pasti sudah rusak. Karena apa? Saya sering menjumpai mesin cuci baru ya, belum ada 1 tahun itu udah rusak. Karena apa? Tidak bisa cara memakai. Boleh langsung panjenengan aplikasikan saja di rumah. Bila channel ini bermanfaat, silakan subscribe, share, and comment ya. Atau bisa request ya, panjenengan bisa komen. Misalkan panjenengan punya mesin cuci apa, cara pemakaiannya. Setiap mesin cuci insya Allah nanti akan saya tutorialkan dan saya aplikasikan dan saya kasih tahu tata cara pemakaiannya. Nah, garis besarnya mesin cuci ini makanya kita tutorialkan ya. Ini karena kita kemarin sudah memberikan tutorial mesin cuci top loading, front loading. Nah, kali ini di kesempatan kali ini kita aplikasikan ke mesin cuci manual. Oke, demikian tadi video singkat dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kelebihan, itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.